Halo kawan-kawan, inilah perahu rancangan khusus yang saya buat untuk diri saya sendiri. Perahu ini saya desain agak berbeda, cukup rumit, tapi bisa dipakai untuk memancing sekaligus tempat bermalam. Mari kita ikuti tahap demi tahap proses pembuatannya. Setelah ukuran perahu ini saya tentukan, sekitar 7,5 meter panjangnya dengan lebar 120 cm, saya pun mulai ke langkah pertama. Di tahap awal ini, saya mengerjakan papan pertama. Papan ini sebelumnya sudah saya sambung agar cukup panjang. Lalu saya potong jadi 6 meter. Dari sinilah kerangka dasar mulai terlihat. Papan panjang ini saya bentuk melengkung, tapi bukan sembarang lengkungan. Saya buat dengan hati-hati, supaya nanti bagian bawah perahu tetap lurus. Kalau bagian bawah terlalu melengkung atau tidak rata, perahu bisa oleng dan tidak seimbang saat berada di air. Jadi bagian ini sangat penting, karena keseimbangan perahu dimulai dari papan pertama ini. Meski kelihatannya sederhana, justru disinilah penentuan awal. Apakah perahu nanti bisa berdiri kokoh, melaju stabil, dan nyaman dipakai, atau malah sebaliknya? Sambil menunggu lem papan lengkung kering, saya mulai membuat dua gading pertama. Lebarnya 40 cm, dengan sudut kemiringan sekitar 13 cm. Ukuran ini penting, karena gading inilah yang akan menentukan bentuk badan perahu dari depan sampai belakang. Kalau gading terlalu lebar, perahu bisa jadi lambat di air. Kalau terlalu sempit, perahu akan kurang seimbang. Jadi setiap ukuran saya perhatikan betul-betul supaya kiri dan kanan sama persis. Begitu gading selesai, saya mulai memasang papan pertama di sisi kiri dan kanan. Di tahap awal ini, papan tidak langsung saya paku, tapi saya ikat dulu dengan sekrup. Alasannya sederhana. Kalau nanti ada yang kurang pas, sekrup lebih mudah dilepas dan dipindah. Jadi posisinya bisa saya sesuaikan sampai betul-betul rata dengan gading. Setelah yakin papan sudah menempel rapat dan mengikuti lengkungan yang saya inginkan, barulah saya kunci dengan paku. Paku inilah yang membuat papan kuat menempel, sehingga rangka perahu tidak gampang goyang. Pemasangan papan kiri dan kanan ini sangat menentukan, karena kalau miring sedikit saja, saat nanti perahu masuk ke air bisa terasa berat sebelah. Jadi tahap ini benar-benar harus teliti dan sabar. Perlahan, dari sini bentuk dasar perahu mulai tampak. Walaupun masih rangka, tapi garis lengkungnya sudah mulai kelihatan jelas. Di tahap ini saya mulai menyatukan papan sisi kiri dan kanan yang membentuk bagian haluan perahu. Proses ini harus dilakukan pelan-pelan dan hati-hati, karena kalau dipaksa, papan bisa saja patah. Untuk menyatukan kedua papan ini, saya membuat gading pertama. Bedanya, gading kali ini tidak saya buat lurus seperti biasanya. Saya sengaja membuat bentuknya melengkung, menyerupai huruf S. Bentuk gading seperti ini jauh lebih sulit dikerjakan, karena papan harus mengikuti lengkungannya dengan pas. Tapi inilah yang membuat perahu ini berbeda dari yang sebelumnya pernah saya kerjakan. Dengan desain gading yang melengkung, bagian haluan akan terlihat lebih tajam, sekaligus tetap seimbang ketika perahu digunakan. Proses menyatukan papan kiri dan kanan saya kerjakan perlahan. Papan dipasang menggunakan sekrup lebih dulu, supaya bisa disesuaikan bila ada yang kurang pas. Baru setelah yakin kuat dan presisi, papan dipaku agar benar-benar menyatu dengan gading. Meski rumit, saya memang ingin hasil perahu ini tampil lebih unik. Tidak sekadar perahu biasa, tapi perahu dengan desain khusus yang punya karakter tersendiri. Di tahap ini, saya mulai dengan memasang gading belakang. Gading belakang ini bisa dibilang sangat penting karena menjadi penopang utama rangka perahu. Posisinya harus benar-benar pas, supaya nanti perahu tidak miring dan tetap seimbang ketika dipakai di air. Pemasangan saya lakukan perlahan, disesuaikan ukurannya, lalu dipasang dengan sekrup agar kuat dan tidak bergeser. Setelah yakin tepat, barulah saya kunci dengan paku. Setelah gading belakang terpasang, barulah saya membuka bodi perahu. Tujuannya supaya perahu lebih stabil dan ruang kerja jadi lebih longgar. Dengan bodi terbuka, saya bisa memastikan bentuk perahu melebar sesuai desain yang saya inginkan. Tahap berikutnya adalah melengkapi gading-gading tambahan. Satu persatu saya pasang dengan hati-hati, menyesuaikan dengan bentuk bodi yang sudah terbuka.
Proses ini memang butuh waktu, karena setiap gading harus presisi dan kuat agar rangka perahu benar-benar kokoh. Dengan gading belakang terpasang, bodi terbuka, dan gading tambahan mulai dilengkapi, rangka perahu semakin jelas bentuknya. Dari sini, perahu sudah mulai kelihatan lebih seimbang dan siap untuk masuk ke tahap-tahap berikutnya. Setelah rangka dasar perahu terbentuk, saya lanjut ke tahap berikutnya, yaitu meninggikan dinding perahu. Untuk bagian ini, saya menggunakan papan dengan ukuran tebal 2 cm dan lebar 10 cm. Ukuran ini saya pilih karena lebih mudah dibentuk mengikuti lengkung perahu. Kalau papan terlalu tebal, biasanya keras dan susah dibengkokkan, bahkan bisa retak ketika dipasang. Papan saya pasang satu persatu mengikuti garis rangka yang sudah ada. Untuk menyatukannya, saya tidak menggunakan sekrup, tapi memakai pasak dari paku, seperti cara yang biasa saya pakai sejak dulu. Dengan pasak, papan bisa lebih rapat menyatu dengan gading, sekaligus menambah kekuatan sambungan. Proses meninggikan dinding ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya butuh kesabaran. Kalau posisinya miring sedikit saja, dinding bisa bergelombang dan bentuk perahu jadi tidak rapi. Karena itu, setiap papan saya pasang perlahan sambil terus saya cek dari sisi kiri dan kanan agar tetap sejajar. Masuk ke tahap berikutnya, saya mulai mengerjakan bagian buritan perahu. Bagian buritan ini saya buat sedikit berbeda dari perahu biasa. Saya lebarkan bentuknya mirip seperti buritan pada perahu 2 mesin. Tujuannya supaya lebih nyaman digunakan, terutama saat duduk memancing. Proses merancang buritan ini memang butuh perhatian ekstra. Kalau ukurannya terlalu sempit, duduk jadi kurang leluasa. Kalau terlalu lebar, bisa mengganggu keseimbangan perahu. Jadi saya harus benar-benar mencari ukuran yang pas dan tepat. Pertama-tama, saya tarik garis bentuk buritan sesuai desain yang saya bayangkan. Lalu saya sesuaikan dengan papan dan gading yang sudah terpasang, supaya sambungannya tetap rapi dan kuat. Setiap potongan kayu saya ukur dengan hati-hati agar hasilnya sesuai dengan keinginan. Mungkin terlihat sepele, hanya buritan, tapi sebenarnya bagian ini cukup menentukan kenyamanan. Buritan ini sering dipakai untuk duduk, bersandar, bahkan jadi tempat paling sering digunakan saat memancing. Dengan buritan yang lebih lebar dan pas ukurannya, perahu ini tidak hanya kokoh, tapi juga lebih nyaman dipakai sehari-hari, baik di sungai maupun di laut. Setelah buritan selesai, saya bentuk. Sekarang saya lanjut memasang papan lagi untuk menyambungkan dinding perahu sampai ke bagian buritan. Papan yang saya pasang di tahap ini punya 2 fungsi sekaligus. Pertama, untuk melebarkan badan perahu. Kedua, untuk meninggikan dindingnya supaya perahu terlihat lebih besar dan nyaman dipakai. Proses ini kelihatannya mudah, tinggal tempel papan saja, tapi kenyataannya cukup memakan waktu. Karena setiap papan harus menyesuaikan dengan bentuk rangka yang sudah ada, mulai dari bagian tengah perahu sampai ke buritan yang lebarnya berbeda. Jadi, papan harus saya potong dan bentuk perlahan, biar pas mengikuti garis gading dan sambungan yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk menyatukannya, saya tetap memakai pasak dari paku seperti biasanya. Dengan cara ini, papan bisa lebih rapat menempel ke rangka dan hasilnya lebih kuat. Satu persatu papan saya pasang. Saya cek dulu posisinya. Lalu saya pukul perlahan sampai benar-benar menempel. Kadang ada bagian yang harus saya buka ulang sedikit, lalu saya sesuaikan lagi, supaya hasil akhirnya rapi. Karena tujuannya untuk melebarkan badan perahu, saya pastikan bagian kiri dan kanan tetap seimbang. Kalau salah satu lebih menonjol atau lebih masuk, bentuk perahu bisa jadi miring. Makanya, tiap kali pasang papan, saya selalu berhenti sebentar untuk mengecek dari depan dan dari belakang. Semakin lama, papan yang terpasang makin banyak dan dinding perahu pelan-pelan mulai naik. Bagian buritan pun semakin menyatu dengan badan perahu, terlihat lebih lebar dan tinggi. Disinilah bentuk asli perahu mulai jelas kelihatan. Bukan lagi sekadar rangka, tapi benar-benar sudah menyerupai perahu utuh. Tahap ini memang lumayan lama prosesnya. Tapi saya percaya makin teliti dikerjakan, makin bagus juga hasilnya. Dan begitu papan-papan ini terpasang dengan sempurna, badan perahu jadi lebih besar, lebih kokoh,
dan pastinya lebih nyaman untuk dipakai nanti. Setelah beberapa papan terpasang, bodi perahu sekarang sudah mulai terbentuk. Nah, di tahap ini saya ganti menggunakan papan yang ukurannya lebih lebar. Kalau di awal tadi saya pakai papan yang lebih kecil, tujuannya supaya mudah dibentuk mengikuti dasar perahu. Tapi setelah badan perahu mulai jelas bentuknya, justru papan lebar ini jadi lebih enak dipakai. Di tahap ini saya mulai mengerjakan bagian haluan perahu. Bagian ini bisa dibilang paling rumit dari seluruh proses, karena desainnya memang saya buat berbeda dari perahu yang biasanya saya kerjakan. Kalau biasanya haluan cukup dibuat lurus saja, kali ini saya ingin tampilannya lebih gagah. Jadi saya buat haluan melengkung sekaligus sedikit melebar keluar. Alasan saya memilih bentuk ini karena gading pertama yang saya pasang sebelumnya memang sudah saya buat melengkung menyerupai huruf S. Jadi supaya perahu terlihat serasi dan seimbang, bagian haluan pun harus mengikuti bentuk gading tersebut. Hasilnya, desain perahu akan lebih unik, tapi tentu saja prosesnya jadi jauh lebih sulit. Untuk bisa membentuk lengkung haluan, saya tidak bisa memakai papan lebar. Kalau papan lebar dipaksa melengkung, pasti mudah pecah atau tidak bisa rapat dengan bentuk yang saya inginkan. Karena itu, saya pilih menggunakan papan kecil. Dengan papan kecil, saya bisa lebih mudah menyesuaikan bentuk, membengkokkan, dan menyatukannya sedikit demi sedikit. Prosesnya lumayan panjang. Pertama, saya ukur dan tandai setiap papan agar sesuai dengan lengkung yang saya rancang. Setelah itu, saya serut bagian tepinya, supaya nanti bisa rapat ketika dipasang. Begitu satu papan selesai dipasang, saya berhenti sebentar untuk mengecek posisinya. Apakah sudah pas mengikuti arah lengkung atau masih perlu disesuaikan. Papan berikutnya dipasang lagi dengan cara yang sama. Satu demi satu papan saya sambungkan, perlahan membentuk kurva haluan. Setiap kali menambah papan, saya juga selalu melihat dari sisi samping dan dari atas untuk memastikan bentuknya tetap simetris antara kanan dan kiri. Kalau ada sedikit saja yang miring, saya bongkar lagi, lalu saya pasang ulang. Pengerjaan ini memang makan waktu, tapi hasilnya sepadan. Semakin banyak papan yang terpasang, bentuk haluan makin jelas terlihat. Sekarang saya mulai masuk ke tahap merapikan bagian haluan. Sebelum dipotong, papan yang berlebihan saya kasih garis dulu sebagai panduan, supaya potongannya pas, tidak melenceng, dan tetap rapi. Setelah itu, barulah saya potong perlahan mengikuti garis yang sudah dibuat. Papan yang tadinya lebih panjang mulai terbentuk sesuai ukuran haluan. Begitu selesai dipotong, pekerjaan dilanjutkan dengan serutan. Saya serut pelan-pelan, mengikuti lengkung haluan sampai bentuknya terlihat halus dan enak dipandang. Proses ini memang makan waktu, tapi bagian depan perahu harus benar-benar rapi, karena haluan inilah yang pertama kali terlihat, dan menentukan kesan gagah dari perahu secara keseluruhan. Di tahap ini, saya mulai memasang gading-gading bagian dalam. Gading ini berfungsi untuk memperkuat rangka, supaya dinding papan yang sudah terpasang bisa kokoh dan tidak mudah bergoyang. Pemasangannya saya lakukan satu persatu dengan posisi yang sudah saya ukur sebelumnya. Jarak antar gading saya buat sekitar 50 cm, sama seperti jarak gading bagian bawah. Ukuran ini menurut saya ideal, karena bisa menjaga kekuatan perahu sekaligus membuat rangkanya lebih seimbang. Setiap gading saya pasang dengan hati-hati. Setelah ditekan rapat ke papan, langsung saya paku supaya kuat dan tidak bergeser lagi. Sekilas memang terlihat sederhana, tapi justru bagian dalam seperti inilah yang menentukan kekuatan perahu ke depannya. Kalau rangka dalamnya kokoh, perahu bisa dipakai lebih lama dan tetap stabil meskipun digunakan di air yang agak deras. Dengan gading-gading dalam yang sudah terpasang rapi, badan perahu mulai terasa lebih kaku dan bentuknya kini makin jelas terlihat. Di tahap ini, pertama-tama saya melepas paku yang sebelumnya dipasang sementara. Fungsi paku ini hanya untuk menjaga supaya papan antar gading tidak terbuka selama proses perakitan. Kalau paku ini tidak dilepas, nanti akan mengganggu proses penyerutan lambung. Melepas paku juga memberi saya ruang untuk bekerja lebih leluasa dan memastikan permukaan lambung bisa diratakan dengan sempurna. Setelah paku sementara dilepas, saya lanjut menyerut bagian lambung perahu.
Bagian ini harus benar-benar rata, supaya saat papan lambung dipasang, nanti hasilnya presisi dan rapi. Saya serut perlahan sedikit demi sedikit, sambil terus memeriksa permukaan agar tidak ada bagian yang menonjol atau tidak rata. Sesudah permukaan lambung siap, saya memasang gading depan. Gading ini saya buat benar-benar kuat, karena posisinya sangat penting untuk menopang bagian depan perahu. Selain itu, gading depan juga menutup permukaan papan supaya sambungan lebih kokoh dan haluan tetap terbentuk dengan baik. Dalam pemasangannya, saya menggunakan lem khusus dan baut dan memastikan setiap gading terpasang dengan pas dan rapi. Proses ini memang butuh kesabaran, tapi dengan cara ini gading menempel sempurna dan membuat rangka bagian depan perahu menjadi lebih solid. Di tahap ini, saya mulai memasang papan lambung perahu. Papan dipasang satu persatu dari buritan ke bagian depan supaya posisi dan bentuk perahu tetap presisi. Setelah papan dipasang, saya merapikannya perlahan. Setiap sambungan diperiksa agar badan perahu terlihat rapi dan kuat. Saya juga memastikan papan menempel dengan baik di rangka, tanpa ada celah yang longgar, supaya perahu lebih kokoh saat nanti digunakan di air. Selain itu, saya memperhatikan agar garis lambung tetap rata dan simetris, supaya perahu terlihat lebih rapi dan profesional. Hasilnya, badan perahu mulai terlihat lebih utuh dan garis lambungnya rapi mengikuti bentuk rangka yang sudah dipasang sebelumnya. Dengan pemasangan papan lambung yang tepat, perahu kini mulai menampakkan bentuk akhir yang solid. Di tahap ini, saya mulai melobangi gading belakang perahu. Lubang ini dibuat khusus untuk poros mesin. Sebelum melobangi, saya mengukur dengan teliti supaya posisi lubang pas dan poros mesin bisa masuk dengan tepat. Proses ini memang harus hati-hati karena gading belakang merupakan bagian penting yang menopang poros mesin dan menjaga keseimbangan perahu. Saya melubangi perlahan, sedikit demi sedikit, sambil terus memastikan posisi dan ukuran sesuai rencana. Dengan lubang yang sudah tepat, poros mesin nantinya bisa terpasang kuat dan perahu tetap stabil saat digunakan di air. Di tahap ini, kisah perahu ini mencapai titik penting. Perahu yang selama ini saya rancang sendiri untuk memancing dan bermalam belum sepenuhnya selesai dan kemudian berpindah tangan. Perahu dibawa ke tempat baru, disinilah proses penyelesaiannya dilanjutkan. Momen ini terasa unik, karena perahu yang saya rancang sendiri sekarang diteruskan di tempat baru, namun tetap dengan perhatian penuh supaya hasil akhirnya tetap maksimal. Di tahap ini, perahu akhirnya sampai di tempat baru, dan saya mulai menyelesaikannya dengan penuh perhatian dan ketelitian. Langkah pertama, saya menempatkan papan dek depan. Bukan sekadar menaruh papan begitu saja, tapi memastikan posisinya stabil dan tepat di tengah, agar haluan tetap simetris dan seimbang saat perahu nanti digunakan. Setiap papan diperiksa berkali-kali supaya tidak ada yang sedikit pun miring atau kurang sejajar. Menjaga simetri ini sangat penting. Karena haluan yang seimbang membuat perahu lebih mudah dikendalikan dan terlihat lebih rapi serta elegan. Setelah papan berada di posisi yang pas, saya mengunci bagian sisi dengan teliti. Di sini dek depan menyatu dengan papan bodi perahu sehingga haluan menjadi lebih kuat dan stabil. Setiap langkah harus hati-hati supaya hasilnya simetris, seimbang, dan kokoh. Proses ini memang memerlukan kesabaran, karena walaupun terlihat sederhana, kesalahan sedikit saja bisa membuat haluan miring atau kurang stabil. Sambil bekerja, saya bisa melihat bentuk perahu mulai terbentuk dengan jelas. Dek depan yang kokoh, sisi yang rapi, dan haluan yang simetris memberikan rasa puas tersendiri. Saya sering berhenti sejenak, menatap hasil kerja yang sudah mulai terlihat, merasakan kepuasan karena setiap langkah kerja mulai memberikan bentuk nyata pada perahu. Tahap ini mengajarkan kesabaran dan ketelitian. Dari menempatkan papan, mengunci sisi, hingga memastikan setiap sudut, semua memberi kepuasan tersendiri ketika melihat perahu mulai tampil sempurna. Saya bisa merasakan setiap sambungan yang pas, setiap garis yang lurus, membawa kepuasan tersendiri, seperti membangun sesuatu yang benar-benar milik sendiri. Sekarang, dek depan terlihat rapi, kokoh, dan simetris. Haluan perahu semakin kuat, dan seluruh struktur terlihat solid dan harmonis. Perahu tampil elegan, fungsional, siap menemani perjalanan memancing,
Melihat perahu ini, rasanya semua kerja keras, ketelitian, dan kesabaran selama proses pembangunan benar-benar terbayar. Setiap detail yang dikerjakan sekarang menjadikan perahu lebih berkarakter dan nyaman digunakan dalam setiap perjalanan. Tahap ini bukan hanya tentang memasang papan, tapi tentang menghadirkan harmoni antara kekuatan, simetri, dan keindahan. Agar perahu bisa menjadi teman setia saat berada di atas air. Di tahap ini, perahu mulai memasuki bagian penyelesaian. Dan saya benar-benar fokus memastikan setiap sisi rapi, kuat, dan simetris. Pekerjaan dimulai dengan memasang papan kecil menutupi permukaan gading. Papan ini bukan sekadar mempercantik tampilan, tapi juga menambah kekokohan rangka perahu. Dengan papan ini, sisi perahu menjadi lebih stabil dan tahan lama, membuat keseluruhan struktur lebih kokoh. Setiap papan diperiksa berkali-kali supaya sejajar, rapi, dan simetris. Meski terlihat sederhana, tahap ini memerlukan kesabaran dan ketelitian. Sedikit keliru bisa memengaruhi keseimbangan dan tampilan perahu. Setelah papan kecil terpasang, saya melanjutkan dengan merapikan sisi atasnya. Bagian ini dihaluskan dan ditepikan perlahan, agar rapi, nyaman dilihat, dan tetap kokoh. Setiap sudut diperiksa, disesuaikan, dan ditepikan supaya hasilnya simetris dan proporsional. Tahap ini menentukan kesan akhir perahu saat siap digunakan di air. Dan setiap gerakan terasa penting, karena detail kecil akan terlihat jelas saat perahu meluncur. Di bagian akhir, saya mulai memasang bingkai samping, dan tahap ini cukup memakan waktu serta perhatian ekstra. Bingkai bukan sekadar aksen, tapi menjadi penguat tambahan sisi perahu, menjaga dinding dari benturan, sekaligus membuat tampilan lebih elegan. Saya memasangnya perlahan, menyesuaikan setiap posisi, memastikan semuanya sejajar dan simetris. Sambil memasang bingkai, saya memeriksa kesejajaran dengan papan bawah, menyesuaikan agar bingkai benar-benar menyatu dengan sisi perahu. Dan setiap sudut diperiksa beberapa kali, karena bingkai yang tidak pas akan mengganggu estetika dan kekokohan. Setelah bingkai terpasang, saya menepikan setiap detail, menyentuh permukaan untuk memastikan halus. Setiap sambungan diperiksa dan sisi diperiksa dari berbagai sudut agar perahu terlihat rapi, kokoh, dan siap menghadapi perjalanan di air. Tahap ini memang fokus pada finishing, tapi membuat perahu terlihat hidup, kokoh, dan berkarakter. Setiap detail yang dirapikan memberikan kepuasan tersendiri karena terlihat jelas hasil kerja keras dan ketelitian selama proses pembangunan. Perahu ini kini berpindah tangan. Rasanya berat melepasnya karena setiap papan, setiap gading, dan setiap lekuk haluan adalah hasil dari kerja keras, kesabaran, dan ketelitian saya yang panjang. Saya merancangnya sedemikian rumit, menata setiap detail dengan hati-hati, dan kini, melihatnya di tangan baru, ada campuran rasa bangga dan haru. Namun saya yakin, perahu ini akan tetap kokoh, simetris, dan penuh karakter. Siap menorehkan kisah-kisah baru di perjalanan berikutnya, membawa jejak cerita yang tak pernah hilang dari setiap papan dan gadingnya. Tetap setia menemani setiap petualangan di atas air. Perahu ini belum pernah sempat saya coba di air. Saat saya kembali dengan niat ingin mencobanya, perahu itu sudah tidak ada lagi di tempat semula. Kini ia sudah dipakai untuk bekerja, mengarungi air bersama pemilik barunya. Ada rasa yang tertinggal, tapi juga ada kebanggaan tersendiri, karena hasil kerja keras saya akhirnya benar-benar hidup dan menjalani fungsinya di sungai.